Sengketa antara Mbappe dan PSG masih berlanjut. PSG dan Kylian Mbappe telah terlibat dalam sengketa hukum yang sudah berlangsung lama sejak sang pemain pindah ke Real Madrid. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki hak atas keuntungan finansial terkait berakhirnya hubungan mereka. Sementara Mbappe menuntut ganti rugi dan bonus yang tidak dibayarkan, PSG mengklaim bahwa sang pemain sengaja menghabiskan kontraknya meski sudah menerima beberapa tawaran, yang menurut mereka menyebabkan kerugian besar. Menurut laporan Le Parisien, persidangan antara Mbappe dan PSG di Prud'Homme hari ini menunjukkan bahwa kedua pihak saling menuntut dengan jumlah yang sangat besar. Mbappe mengklaim bahwa PSG harus membayarnya ganti rugi sebesar 240 juta euro atas kerugian yang ia alami setelah meninggalkan klub, termasuk bonus sekitar 55 juta euro yang belum dibayarkan. Di sisi lain, PSG menuntut agar Mbappe membayar 180 juta euro atas cara kepergiannya, yang membuat klub tidak memiliki pilihan selain kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas. Pihak klub mengungkapkan bahwa Mbappe mendapat tawaran bernilai lebih dari 300 juta euro pada Juli tahun 2023, namun ia menolak dan justru memilih memperpanjang kontraknya. Keputusan itu, ditambah dengan kepergiannya secara cuma-cuma pada musim panas berikutnya, dianggap menyebabkan kerugian besar bagi PSG. Manchester United ngebet Vinicius Junior dari Real Madrid, siapkan tawaran fantastis. Manchester United dikabarkan ingin memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid. Manchester United disebut-sebut siap menyodorkan 200 juta euro, memaksa klub raksasa Spanyol tersebut melakukan diskusi internal yang serius. Menurut Vicajes, seperti dikutip dari Chout Offside, Selasa, tanggal 18 November tahun 2025, tawaran tersebut telah diterima Real Madrid. Mereka akan menimbang dengan matang apakah bakal menyepakati transfer atau tetap mempertahankan Vinicius. Ini menandai salah satu perkembangan transfer paling dramatis untuk tahun depan. Bagi Real Madrid, momen penawaran Manchester United sangatlah penting. Los Blancos sedang merencanakan secara strategis fase selanjutnya dari proyek Xabi Alonso. Alhasil, gagasan untuk merombak lini serang menjadi semakin realistis. Seperti diketahui, Vinicius Junior tidak puas dengan perannya di Real Madrid. Meskipun Vinicius tetap menjadi tokoh kunci di klub dan salah satu pemain sayap paling elektrik di dunia, hierarki Madrid menyadari bahwa skuad berkembang pesat. Ketegangan internal seputar masa depan Vinicius juga meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Negosiasi perpanjangan kontrak terhenti, ada laporan ketidakpuasan atas struktur gaji dan ketidaksepakatan dengan manajemen olahraga. Tawaran 200 juta euro dari Manchester United akan membuat Real Madrid mendapatkan suntikan dana besar-besaran tanpa melemahkan proyek olahraga jangka panjang mereka. Apakah Real Madrid bakal mau melepas Vinicius? Kita lihat jawabannya pada musim panas 2026. Karim Benzema buka pintu untuk balik ke Real Madrid. Karim Benzema ternyata masih menyimpan rasa cinta yang besar kepada Real Madrid. Striker asal Prancis itu mengaku tak akan pernah menutup pintu untuk kembali ke Madrid, terutama jika Florentino Perez masih duduk di kursi presiden klub. Pernyataan tersebut langsung memanaskan rumor di ibu kota Spanyol. Apalagi, durasi kerja Karim Benzema bersama Al Ittihad akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Jika tak kunjung menandatangani kontrak baru, dia bisa kembali ke Real Madrid dengan status gratisan. Saya ini Madridista, saya merasakannya sampai ke jiwa. Madrid tetap kota saya, kata Benzema dengan nada penuh nostalgia. Dia juga menegaskan peluang kembali ke Los Blancos bergantung pada banyak faktor, tetapi tidak menutup kemungkinan sama sekali. Sejak hengkang ke Al Ittihad pada 2023, performa Benzema ternyata tak meredup. Dengan torehan lebih dari 43 gol dan 17 assist hanya dalam 71 pertandingan, mantan striker timnas Prancis tersebut memperlihatkan jika kualitasnya belum menurun. Menurut laporan Vicajes, sosok Karim Benzema masih dipandang sangat penting. Real Madrid tak ingin terlalu bergantung pada fisik Kylian Mbappe, sementara dua penyerang muda, Gonzalo Garcia dan Endrick, dinilai belum siap memikul tekanan pada laga-laga besar. Kedatangan Benzema bisa memberikan tiga hal yang tidak bisa dibeli dengan mudah, yakni pengalaman, efektivitas, dan kepemimpinan. Selain itu, pelatih Xabi Alonso masih mencari komposisi lini depan yang paling konsisten, dan hadirnya Benzema bisa menjadi jembatan ideal antara para pemain senior dan generasi baru. Selain itu, dia juga pujaan pendukung Real Madrid. Selama 14 musim membela Real Madrid, Karim Benzema sukses mencetak 354 gol dan 155 assist dari 648 pertandingan di seluruh ajang.
Dia juga turut membantu Los Blancos merengkuh 25 trofi juara, beberapa di antaranya adalah 4 gelar La Liga, 5 trofi Liga Champions, dan 5 titel juara Piala Dunia antar klub. Dean Huijsen buktikan nilainya di Real Madrid meski dikritik. Dean Huijsen cepat menjadi sorotan setelah bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu. Bek muda asal Spanyol ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi di lini pertahanan. Meski sempat mendapat kritik karena kesalahan kecil melawan Liverpool dan Rayo Vallecano, performanya tetap mendapat dukungan penuh dari staf pelatih. Xabi Alonso menegaskan bahwa Huijsen adalah bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Statistik menunjukkan bahwa kontribusi Huijsen jauh lebih besar daripada yang terlihat dari beberapa insiden. Pemain berusia 20 tahun ini unggul dalam duel udara, intercept, dan ball recoveries dibandingkan rekan setimnya. Selain itu, Huijsen memiliki kemampuan bermain bola yang baik, membuatnya kerap menjadi penghubung lini belakang dan lini tengah. Hal ini menunjukkan peran multifungsi yang membuatnya sangat berharga bagi Real Madrid. Huijsen telah memenangkan 33 duel udara, hanya kalah tipis dari Eder Militao yang 34 kali. Ia juga mencatat 31 sapuan, sedikit di bawah Militao yang 33. Bek muda ini sering melakukan kesalahan kecil karena perannya yang lebih maju membantu Madrid merebut bola lebih cepat. Hal ini terlihat dari 43 kali ball recoveries dibandingkan Militao 26 kali. Intercept Huijsen juga unggul dengan 61 kali, lebih tinggi dari 54 milik Militao. Statistik ini menegaskan sifat defensifnya yang proaktif dan berani mengambil risiko demi tim. Selain kemampuan bertahan, Huijsen berperan penting dalam transisi menyerang Madrid. Ia sering mengirimkan operan ke area lawan dan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Pemain berusia 20 tahun ini bahkan tercatat sebagai defender dengan jumlah operan maju paling sukses di tim. Peran ini membuatnya seakan menjadi gelandang tambahan saat membangun serangan dari belakang. Kepercayaan klub dan pelatih tetap utuh meski performa sempat menurun. Huijsen dianggap sebagai aset jangka panjang yang vital bagi Real Madrid. Rodrigo siap tinggalkan Real Madrid, Manchester City pimpin perburuan. Rodrigo dikabarkan berada di ambang pintu keluar dari Real Madrid. Menurut laporan Tim Talk, pemain asal Brasil itu telah memberikan sinyal ingin pergi pada Januari tahun 2026, dan Manchester City menjadi klub terdepan yang siap menampungnya. Rodrigo Gus mulai kehilangan tempat di skuad utama Real Madrid sejak Xabi Alonso duduk di kursi pelatih. Dari 12 laga La Liga yang sudah dijalani El Real pada musim ini, dia baru 4 kali menjadi starter dan hanya mencetak 2 gol. Persaingan di pos winger yang diisi Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, dan Endrick membuat menit bermainnya semakin menipis. Merasa frustrasi dan ingin kembali tampil reguler, Rodrigo dikabarkan siap membuka pintu keluar pada pertengahan musim ini. Di sisi lain, Real Madrid sejatinya lebih ingin menunda keputusan hingga musim panas. Manchester City disebut berada di posisi paling kuat untuk mengamankan tanda tangan Rodrigo. Manajer Man City, Pep Guardiola, menilai winger berusia 24 tahun itu sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang City. The Citizens bahkan sudah mengamati Rodrigo sejak musim panas lalu dan siap mengajukan tawaran senilai 60–80 juta euro. Angka tersebut diharapkan membuat Real Madrid luluh dan mau melepas sang pemain. Selain itu, Manchester City siap memberikan gaji 10 juta euro per tahun kepada Rodrigo. Di sisi lain, mantan winger Santos tersebut juga berminat untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Real Madrid targetkan 1,9 triliun rupiah demi rekrut wonderkid Juventus. Real Madrid terus memantau pemain muda berbakat Kenan Yildiz, karena pembicaraan perpanjangan kontrak antara sang pemain dan Juventus menemui jalan buntu. Pelatih Xabi Alonso disebut-sebut sebagai pengagum berat talenta muda Turki tersebut. Namun, Los Blancos harus bersaing dengan Chelsea yang juga ingin merekrut pemain asal Turki tersebut. Real Madrid terus memantau pemain muda berbakat Juventus, Kenan Yildiz, karena negosiasi kontrak antara sang pemain dan klub Turin tersebut masih menemui jalan buntu. Bintang Turki berusia 20 tahun ini dipandang sebagai wajah generasi baru Juventus, setelah beberapa kali mengenakan seragam nomor 10 dan menjadi kapten tim. Menurut Gazzetta dello Sport, meskipun kontrak Yildiz masih berlaku hingga 2029, Juventus tetap ingin memperpanjangnya 1 tahun dengan gaji yang jauh lebih baik, sesuai dengan perannya.
Saat ini, ia merupakan salah satu pemain dengan gaji terendah di tim. Namun, negosiasi terhenti karena kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan mengenai persyaratan keuangan dan beberapa ketentuan kontrak lainnya. Kebuntuan ini langsung menarik perhatian sejumlah raksasa Eropa, termasuk Real Madrid. Pelatih Xabi Alonso disebut-sebut sangat mengagumi bakat Yildiz dan ingin memboyongnya ke Bernabeu.